orang yang sederhana, tapi anaknya bisa ada yang jadi profesor. Jadi menurut saya kita menjadi sukses tidak harus orang kaya gitu. Kalau orang kaya sukses ya wajar dia pasti harus sukses Pasti karena orang tuanya bisa, kaya. karena kaya ya. Iya, tapi kalau orang yang sederhana, perjuangannya itu sangat luar biasa. Menurut saya itu yang perlu diapresiasi. Jadi orang nggak akan tahu kemampuan saya kalau nggak saya yang ngasih tahu. Oke, betul. Karena orang nggak akan tahu kita itu mampu kalau nggak kita yang menunjukkan. Iya. Untuk menjadi orang yang sukses itu tidak harus yang utama kecerdasan, tapi etika yang pertama. Yes. Iya, etika. Warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada. Kembali lagi, saya Putra Andika Siagian dalam Lekat Dekat yang selalu membahas tentang tokoh-tokoh inspirasi di Sumatera Utara. Kali ini masih muda orangnya, cantik jelita juga, ya kan? Jadi biar pemirsa juga bisa melihat sesuatu yang berbeda kali ini ya. Kita bersama tokoh pendidikan bisa juga kita sebut. Tapi perjuangan beliau perlu menjadi inspirasi bagi kita semua. Supaya kita bisa belajar lebih bagus lagi, lebih giat lagi. Karena ingat, pendidikan adalah salah satu pemutus rantai kemiskinan. Dengan pendidikan, semua bisa dirubah. Ya. Nasib masa depan kita pun bisa dirubah. Nah, kali ini saya kenalkan narasumber kita yang sudah bersama kita di sini. Ya, saya sapa dulu. Assalamualaikum, Prof. Manggilnya pun Prof ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik. Iya, Bang. ini kita perkenalkan dulu. Nama beliau adalah Profesor Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, SH, MH, dan masih banyak lagi di belakangnya. Tidak bisa kita sebutkan satu persatu, ya kan? Iya. Iya, sehat Prof ya hari ini ya. Sehat. Ya, hari ini mungkin kita akan ulik-ulik lah kisah suksesnya. Pasti punya kisah sukses, pasti punya dream yang sudah diwujudkan sekarang nih ya kan. Mungkin kita mulai dari awal dulu. Mungkin bisa Prof ceritakan kisah pada saat dulu sekolah waktu masih kanak-kanak. Ya. Yes. Jangan dari PAUD ya, jangan terlalu lama nanti ya kan. Dari mulai atasnya aja sekolah-sekolah ya SMA gitu. Gimana mungkin motivasinya? Silakan Prof. Baik, terima kasih Bang Andi. Saya SMK ya, Parayatna di Medan. Oh SMK. Iya, SMK. Jadi saya jurusannya akuntansi. Akuntansi. Ya. Jadi tahun 2003 ya, saya tamat SMK. Jadi waktu itu saya sebagai ketua OSIS ya. Alhamdulillah sebagai juara 1 unggulan. Di situ. Di situ. Memang berarti dari dulu sudah dari SMP juga udah. Iya, di SMP juara umum ya. Juara umum pintar, terus. Betul, ya, luar biasa. Dapat beasiswa. Oh, dapat beasiswa. Iya. Di Prayatna? Di Prayatna dapat, tapi dari Yayasan Prayatnanya. Yayasan Prayatna. 1 tahun dapatnya. Tidak bayar uang sekolah. Tidak bayar uang sekolah. Luar biasa. Terus kemudian di kelas 2 SMA tadi, di SMA tadi, kami kan ada magang ya, PKL istilahnya itu, PKL. Jadi kepala sekolahnya Dr. Andes Abdul Aziz Bongga ya. Masih ingat ya? Masih ingat. Itu tanda-tangan ijazah berarti? Iya, tanda-tangan ijazah. Karena saya sekitar 2 bulan yang lalu baru dipanggil sebagai alumni untuk akreditasi di SMA Prayatna supaya tetap unggul kan. Malah jadi saya akreditasi. Saya dipanggil sebagai Rita, alumninya. Terus? Jadi kepala sekolah menempatkan kami di Kejaksaan Negeri Medan. Di tahun 2005. Udah mau akhir lah itu ya. Iya, di kelas 2-nya. Jadi 2005 kemudian ini karena di sana jadi ketua kelompok, bagus, dilihat sama KAUR kepegawaian. Kepanjangannya Kepala Urusan Kepegawaian. Iyalah, KAUR. Ya. Sub bagian pembinaan Kejaksaan Negeri Medan. Jadi saya diminta untuk kerja di situ. Saya bilang saya masih sekolah. Terus dibilang kamu kok sekolahnya jam berapa, Mira gitu kan, kata KAUR-nya. Nah itu Bu Asnat namanya. Bu Asnat Huta Galung. Jadi
Terus beliau bilang nanti sekolahnya siang, pagi kemari. Jadi saya dari jam 6:30 pagi sudah sampai Kejaksaan Negeri Medan. Jadi saya bangun tuh subuh, siap sholat, saya bawa bontot. Saya karena rumah Itu saya dimasakin mama atau bontot? Enggak, Masak sendiri? kami gini, orang tua saya kan kerja di PT PEN 3. Sekarang sudah jauh. almarhum, sudah meninggal kedua orang tua saya. Jadi di Sebatang Hari Medan Ya, karena ikut pendidikan jabatan, makanya dipindahkanlah di Pulau Raja di Bandar Pulo. Bandar Pulo. Perkebunan PT PEN 3. Sekarang ya kan? Bukan. Enggak, ya? Pulau Raja masuk dalam. Masih asahan. Ya? Masih asahan. Masih asahan. Jadi di sana Mama bilang sama kami semua, kami 6 perempuan semua, Bang. 6 perempuan semua? Iya, ya. Wow. Nah, saya anak nomor 5. Nomor 5 pula ya? Masih ada 4 lagi di atas saya. Luar biasa. Selisih saya sama adik yang paling kecil nomor 6 10 tahun. Waduh. Karena jauh ya? Mama berharap, wah ini bisa nih laki-laki gitu. Karena kan mendiang bapak kan Saragi ya, Batak. Ya, pengen Simalungun. meneruskan apa ya, titah paduka gitu ya. Betul. Iya. Ternyata perempuan juga. Ternyata perempuan juga. Iya. Jadi Mama bilang kalau SMA kalian nggak boleh di sini. Kalian harus di Medan semua. Harus makanya keluar. dikasih kos lah gitu ya. Atau... tinggal tempat nenek. Tempat nenek di sini. Nenek di Medan, di Tembung. Jadi bawa bontot masak sendiri gitu ya? Kakak yang masakkan. Kakak. Jadi kami ada bertiga di situ, sama nenek masak dia, saya bontot. Jalan lah, istilah dari naik angkot. Masih dulu ada angkot sama Sudako. Ya, yang pintu belakang. Pintu belakang. Ya. Jadi turun di Jalan Perintis Kemerdekaan. Terus jalan saya ke Kejaksaan Negeri Adenegoro karena kan nggak ada angkot ke sana. Ya, mesti becak. Kalau becak mahal. Saya berpikir cuman 7 menit, 8 menit udahlah nggak apa-apa jalan kaki. Olahraga jam 6 pagi tuh. Iya, jam 6 pagi. Saya sambil baca ayat kursi dalam hati karena saya takut juga kan. Kenapa di jalan? Karena zaman dulu belum ada begal ya. Belum ada. Tapi rasa khawatir karena sepi kan. Iya, masih sepi di situ. Jam 6 pagi saya jalan sampai Kejaksaan itu belum ada yang datang kan. Orangnya, pegawai-pegawainya, paling yang datang tukang kantin. Tukang kantinnya itu kalau saya kebetulan ruangan itu dekat sama kantinnya. Jadi nanti dia udah tahu tuh tukang kantinnya kok saya di situ karena mesin ketik udah bunyi. Jam 6:30 udah saya kerja pakai mesin tik. Yang dikerjain apa di situ? Surat dakwaan. Gitu. Surat tuntutan. Kalau kodenya itu P29. Iya, betul. P42, P41. Kode-kodenya. Terus ada P18, P19. Yang ditolak ya. Iya, P21. P44, P48, BA8. Saya masih ingat semua kerjaan jaksa. Biasa ya. Berarti kan itu akuntansi. Iya. Sekarang ini profesornya saya lihat gelarnya kan SHMH. Iya. Itu berarti tertariknya di situ saat PKL itu. Iya, saat PKL itu. Seperti itu. Iya, 2 bulan PKL. Setelah PKL saya diminta kerja di Kejaksaan. Ya udah saya kerja sambil separuh hari jam 12. Iya. Saya ke sekolah. Jadi sambil ngapal-ngapal pasal-pasal juga soalnya ngetik kan. Iya, di situ, kan? ngetik. Iya. Di situ tertarik dengan hukum. Di situ, iya betul. Iya. Saya udah digaji juga, alhamdulillah. Sama ibu. Mungkin berapa? Boleh di-spill gak sama kita? Zaman dulu itu 2003. Tahun 2003. 2000 iya 2002 gitu ya. Itu sekitar kayak 150.000 gitu. 1 bulan. Tapi itu lumayan lah untuk orang yang belum tamat SMA ya kan. Betul. Sudah dapat duit. Saya menerima tawaran itu karena saya berpikir gini, kakak saya ada 4, adik saya ada lagi. Walaupun orang tua saya lumayan lah. Tidak susah kali, tapi setidaknya kalau saya bisa menyelamatkan diri saya sendiri tanpa meminta bantuan dari orang tua lagi, apa salahnya saya berpikir. Jadi saya bertekad, udahlah berjuang. Harus kerja sambil sekolah. Saya terima. Teringatnya kalau dia ngambil hukum tadi kan, mengambil fakultas hukum ini, itu gimana ceritanya? Boleh nggak diceritakan sama kita? Iya. Jadi karena sudah kerja di Kejaksaan, sudah selama 6 tahun kan. Terus saya berpikir 6 tahun saya sampai berarti tamat sekolah pun masih kerja. Iya. Bahkan S1-nya saya masih kerja di situ. Waduh. Karena kan lumayan uangnya kan.
Tapi gaji naik. gaji naik. Ya. Dan saya bisa selain honor kantor, saya juga ngerjain kerjaan jaksa-jaksa yang lain. Jadi uangnya bisa Bantu-bantu nambah. lah, ya bantu-bantu. Jadi semakin banyak jaksa yang kita bantu, semakin banyak uangnya. Banyak uangnya. Jadi saya paling banyak waktu itu. Tapi pakai mesin tik masih ya? Iya mesin tik. Iya, belum bisa pakai flash disk ya kita bawa. Belum ada. Nggak ada flash disk ya. Nggak ada. Iya, Karena komputer itu masih ada di ruangan kepala kejaksaan negeri. Iya, waktu itu masih langka, masih salah satu barang mewah ya. Iya, barang mewah. Iya. Untungnya di Prayatna itu kan kami ada les juga, les komputer dari sekolah ya, sama les mengetik. Jadi Itulah sebagai apanya ya? skill Utamanya. karena ya. SMA kan langsung praktek kami. Mungkin kalau SMA nggak diajarkan, nggak ada. Makanya dia betul-betul jadi seperti ahli ya di situ ya. Iya. Jadinya luar biasa. Terus ngambil hukum tadi. Ngambil hukum karena saya berpikir nggak mungkin saya terus jadi honor kantor kan, walaupun digaji dari kejaksaan kan, setidaknya saya pengen ada peningkatan hidup, gitu kan. Saya kuliah, gitu. Kuliah karena memang dana pertama awal kuliah belum ada, saya dari orang tua, gitu. Ya. Di mana kampusnya? Di Pancabudi. Di Pancabudi. Universitas Pembangunan Pancabudi. Oke, Unpad Gatot Subroto ya. Tahun 2004 saya kuliah S1. Oke. 2004. Sambil kuliah kerja juga di situ. Sambil kuliah kerja juga. Jadi saya kuliahnya jam 5 sore. Oh, ngambil yang eksekutif. Iya, eksekutif karena namanya regular sore bukan eksekutif. Oh, bukan eksekutif, regular sore. Iya. Kalau eksekutif itu hari Sabtu. Oh, justru Sabtu ya. Ini saya kan setiap hari. Setiap hari masuk. Dari Perintis ke Gatot Subroto dong. Berarti. Iya, naik angkot juga. Iya. Angkot kuning itu 79, saya masih ingat. Ya? Masih ingat karena saya selalu stop. Iya. Belum ada aplikasi ojol waktu itu belum. ya. belum ada, belum. Iya. HP-nya masih langka kan? Iya, masih yang titit-titit itu. Iya, masih yang lempar anjing menjerit anjing. Betul. Nah, memang disuruh sama orang tua, memang harus sekolah nak. Iya, orang tua memang minta saya sekolah, tapi kalau untuk kuliah memang waktu itu tidak ditawarkan, namun saya bersemangat gitu, karena saya lihat jaksa tuh enak kali gitu ya. Mereka pakaian seragam, saya pakai seragam juga, cuma bedanya saya nggak pakai. Ada ini pangkatnya nggak ada. Iya, bakat buat sendiri aja, nggak bonar gitu ya. Itu, jadi saya bilang sama orang tua, alhamdulillah mama saya udah nggak apa-apa, ayo jalan aja nggak apa-apa. Itu kuliah. Selama perkuliahan perjuangannya apa terus dibiayai terus sama orang tua atau ada beasiswa mungkin? Baik, jadi saya S1 dapat beasiswa, tapi super semar dari kampus. Oke, itu full atau? Full, tapi dia setahun. Setahun, bagus. Selebihnya kan kita berusaha sendiri. Nah, trik saya gini, kalau nanti minta uang orang tua saya terus, kasihan nih gitu kan. Soalnya kakak ada. Kakak ada 4, adik ada 1 kan. Jadi saya berpikir kayak mana caranya ya. Saya pengen menjadi yang terdepan gitu. Jadi ketika dosen datang, duluan datang. Tapi terus, kerja. Iya, saya tetap jam 4 sore saya harus selesai dari Kejaksaan Negeri Medan. Saya harus naik angkot ke Pancabudi. Udah ada tank waktunya gitu ya. Saya buat alarm supaya nggak terlambat. Jadi kalau ditanya siapa yang mau jadi ketua, siapa yang mau jadi sekretaris di kelas, saya tunjuk tangan. Tujuan saya supaya saya kenal dengan dosen. Karena saya orang biasa, Bang Andi. Jadi bukan dari orang yang saya pengen punya grade yang lebih tinggi gitu. Jadi saya bagaimana cara jadi terdepan, saya berusaha untuk itu. Makanya kalau ditanya sama dosen siapa yang mau jadi sekretaris sama ketua, saya langsung mau mengapakan saya menunjukkan diri saya, karena saya berpikir gini, orang nggak akan tahu kemampuan saya kalau nggak saya yang ngasih tahu. Oke, betul. Jadi saya harus show up ya. Iya, show up. Jadi kalau bilang orang itu pamer, saya rasa tidak, karena orang nggak akan tahu kita itu mampu kalau nggak kita yang nunjukkan. Iya, betul, setuju. Gitu. Jadi karena saya buat begitu, saya dekat dengan dosen jadinya kan. Dekat sama dosen jadinya. Dikenal lah ya. Iya, jadi saya cum laude. Selain saya rajin, saya selalu ikut arahan buat tugas segala macam. Saya dekat dan dapat. Karena menurut saya untuk menjadi orang yang sukses itu tidak harus yang utama kecerdasan, tapi etika yang pertama. Iya, etika. Adab ya. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Iya. Gitu yang saya terapkan. Diharapkan seperti itu ya. Iya. Nah, mungkin waktu pas kuliah
kan kerja gitu kan. Kehidupan di kampus itu teman-temannya gimana? Ya, teman-teman saya rata-rata karena kelas reguler sore itu para pekerja kan. Jadi mereka kadang nggak sempat buat tugas gitu. Jadi saya ngambil momen di situ supaya dapat duit. Gitu. Jadi saya kerjakan tugas-tugas mereka. Oh, berarti dia seperti ini ya, BOP ya, Business Opportunity Plan. Iya, Iya. harus ngambil keuntungan Opportunity, kan, ya. bener. Ada celah cep sih saya kerjain gitu ya. Betul. Nggak capek gitu, udah kerja gitu, nggak capek Enggak, gitu. saya merasa masa depan saya harus saya yang mengukir sendiri. Oke. Harus semangat terus. Harus di apa ya, Iya. diusahakan gitu ya. Iya, harus. Sementara kakak-kakak yang lain mungkin kan Kak Mira, Prof Mira ini prof gitu. Yang lain-lain prof juga? Enggak, kami nggak ada punya keluarga yang profesor. Jadi saya yang pertama. Luar biasa. Jadi kalau dibawa ke asahan biasa ditepung tawar itu. Iya, kan? iya. Pastilah ya kan, disambut ya kan. Oke, luar biasa. Jatuh bangun menuntut ilmu ya kan. Mungkin kan itu S1 itu yang paling sulit, bener ya? Benar. Bener gak ya? S1 yang paling sulit. Mungkin ada kisah pada saat berjuang itu ada yang mungkin yang menyepelekan atau ada yang mungkin meremehkan. Ada nggak punya kisah? Ada. Teman-teman kan karena saya selalu duduk di depan. Saya nggak mau duduk di belakang. Saya nggak mau meninggalkan kesempatan karena saya tahu berharga sekali bayar uang kuliah itu. Iya. Saya sampai kerja dari pagi sampai sore. Bahkan sore sampai malam saya kuliah, jadi saya nggak mau menyia-nyiakan peluang yang dikasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak pernah nggak datang lah ya? Nggak pernah nggak datang, kecuali saya sakit. Nah, jadi saya selalu duduk depan, dan saya suka mencatat, bawa binder itu, saya catat. Jadi catatan-catatan saya sering dipinjam teman-teman. Iya, karena bagus, rapi gitu ya. Kadang difotokopi, nanti dipinjam sama kakak kelas. Iya. Zaman dulu fotokopi. Saya fotokopi. Saya juga gitu Kak Mer, waktu pas kuliah juga fotokopi. Iya. Kalau sekarang nggak fotokopi anak-anak zaman sekarang. Nggak ada. Di fotonya. Di fotonya. Iya, betul. Iya. Capek awak menulis papan tulis ya kan. Iya, fotonya. Zaman dulu kita tulis gitu kan sambil nulis tuh ingat kita kan. Iya. Nah, sekarang fotonya kan. Sama-sama ibu situ foto kan. Iya kan. Oh seperti itu. Jadi ada nggak orang yang pernah meremehkan gitu kan, capek, gak usah lah kayak gitu kali gitu. Iya, karena dibilangnya adalah beberapa kawan yang bilang, caper gitu, dekat-dekat sama dosen mau terlalu show off gitu, terlalu gitu. Tapi saya nggak peduli. Saya berpikir mereka nggak tahu saya. Betul, yang tahu diri saya adalah saya. Betul. Jadi saya berpikir orang mau ngomong apa silahkan, yang penting saya nggak pernah menyakiti orang. Jadi saya jalan aja. Jadi saya selalu berdoa sama Yang Maha Kuasa dan curhat sama mama saya. Jadi kalau gitu saya sama mama, tapi mama di sana. Iya, nanti kan sebulan sekali datang. Oh, sebulan sekali datang, baru ngobrol. Biasanya mama nanya apa? Kayak mana sekolahmu? Ada masalah gitu. Jadi saya bilang nggak ada mak, aman-aman aja. Tapi nanti kadang saya curhat. Saya nggak mau buat dia tambah beban kan. Bisa ini juga nanti ya kan. Iya, stres. Tambah pikiran. Oke. Gitu. Nah, waktu pas lanjut S2 itu motivasinya apa? Karena saya S1 di sana dan saya sengaja. Di apa juga? Di Pancabudi S2-nya? Iya. Saya triknya gini, saya strateginya pembimbing saya sengaja pilih itu dekan. Supaya saya bisa dulu boleh S1. Sengaja saya pilih dekan. Saya pengennya bisa dapat kalau dekat dengan beliau kan mana tahu ada peluangan gitu. Jadi alhamdulillah dekannya itu perempuan. Iyalah. Pembimbing satu. Saya sengaja yang kedua cari dosen yang killer. Gitu. Supaya dia nggak minta duit. Jadi saya kan keterbatasan uang. Jadi saya harus cari orang yang pintar dan killer. Gitu ya. Jadi orang yang ditakuti itu yang saya pakai untuk pembimbing saya. Jadi saya betul-betul. Ya. Jadi kan khawatir ada dosen-dosen yang ya walaupun di sana nggak gitu, tapi kan saya jaga-jaga. Bisa jadi. Kan? Jangan sampai ya kan. Jangan sampai. Ya, karena kan kita nggak punya gitu kan. Supaya nanti dia nanya gitu kan. Aduh ini gimana ya. Orang menjauhi yang killer Kak. Saya dekati. Mira jadi dekati. Bener. Sekarang kok jadi dosen gitu juga nggak? Killer juga nggak? Oh enggak. Enggak ya? Saya dosen favorit pilihan mahasiswa. Oh, dosen favorit ya. Kalau ada pemilihan pemilu memang menang gitu ya. Ya terus S2-nya lanjut. Dalam S2 ini sambil ngajar nggak di
kampus asisten dosen gitu nggak? Enggak. Jadi waktu satunya tadi pembimbing satunya adalah dekan. Dekan. Saya tanya kayak mana jadi dosen di sini, terus beliau bilang udah Yasmira di sini aja jadi dosen, kan pinter karena saya cum laude Bang. Iya, orang itu nggak mau pergi ya. Iya, saya satu-satunya yang bisa tamat 3 tahun di Pancabudi. Wow, Selebihnya S1. nggak ada. Selebihnya nggak ada. Saya. Ini kalau ada standing applause ini saya standing applause ini ya kan. 3 tahun sudah Iya. selesai S1. Triknya itu kalau misalnya di kita kan 3 Ya SKS kan. 24 SKS habis ambil semua. Ambil semua. Ambil ya. semua. Kalau ada kosong misalnya di kelas kita cuma ditawarkan 19, Ya, kita ambil naik ke lagi atas. ya 4 ya ke atas semester berikutnya Iya, kan. jangan hanya diam aja gitu. Iya, betul. Jadi cepat habis dia. Iya. Luar biasa ya. Jadi strateginya ada juga gitu. Saya sering naik-naik sama kakak kelas. Biar cepet ya. Biar Kalau kayak cepet. gitu 3 tahun lebih gitu bayar uang kuliahnya 4 tahun atau Enggak, tetaplah 3 tahun udah habis selesai kan. Udah habis ya. Karena dia SKS itu sebenarnya penentunya. Iya. Jadi beliau bilang kalau memang mau jadi dosen di sini, ambil S2, di sini baru buka S2-nya katanya. Di tahun 2008 lah itu beliau ngomongnya. Jadi saya ngambil lah S2-nya. Pas tamat S2-nya ditawarkan beliau jadi dosen. Waktu itu saya udah kerja di perusahaan. Oh, di mana pula itu? Di perusahaan bakery berskala nasional. Woi, bakery berskala nasional ya. Iya. Oke, ini kan kerja di perusahaan tadi ya kan. Kita Iya. tahan dulu ya Kak Iya. ya. Kita mau dengarkan iklan dulu. Baik pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi bersama Lekat-Dekat. Ya kembali lagi pemirsa dalam Lekat-Dekat bersama Prof. Mira. Ya, waduh, ini Prof. Mira tadi sudah cerita tentang pengalamannya sekolah, ya kan? Iya. Jadi ini pengalaman kerja pula tadi. Tadi ada perusahaan gede ya, Iya. bakery ya, Iya, bakery ya. yang buat kue. Benar. Ya, bener pula. Ya. Iya. Cerita. Jadi karena saya kan sudah tamat S1 nih tahun 2007 saya tamat S1. Saya tanya ke pimpinan saya pengen coba jadi jaksa. Oh. Kan sudah ada ijazah 1. Udah bisa itu ya? Udah kan? bisa tuh kan gitu karena semua pekerjaan kan saya udah tahu ya. Jadi terus karena sesuatu hal saya tidak lulus. Iyalah, gitu kan. Mungkin tuh Allah buat jalan ke situ ya. Sehingga saya berpikir saya harus ada peningkatan taraf hidup. Karena nggak mungkin selama saya di situ sebagai administrasi kan, sebagai honor kantor. Jadi saya resign. Waktu resign mereka sedih nggak? Sedih lah, mereka juga ada yang marah. Oh iya, marah. Gitu iya. Ya. Kenapa nggak sekarang aja kan gitu ya? terus iya. Kan? Jadi terus saya coba ngelamar kerjaan dari referensi juga kan ada minta referensi dari kejaksaan. Jadi itu menguatkan saya. Ya, pernah bekerja di Kejaksaan Negeri Medan gitu kan dari tahun 2002 sampai 2008 waktu itu. Saya. Jadi terlamar ke sana langsung terima mereka aja lah. Langsung lama terima. Di situ ya kan. Awalnya jadi HRD, manajer HRD personalia. Nggak sampai 1 bulan ada kasus lah di sana. Kasus di sana kayak demo karyawan. Ada supervisornya juga. Terus akhirnya saya yang berani nangani karena udah biasa berhadapan dengan penegak hukum, jadi saya nggak ada takutnya lagi. Ya sama aja itu ya. Berani. Kan? Saya kumpul kalian semua, ayo sini semua gitu. Saya inisiatif aja sendiri gitu. Apalagi ke kampusnya hukum pula ya. Jadi akhirnya mereka kumpul, saya bereskan masalah.
Rupanya pimpinan di pusat tahu. Terakhir saya langsung dinaikkan jadi pimpinan areanya, area manajer. Ya, langsung naik gitu. Alhamdulillah taraf Kecepatan hidupnya langsung karirnya naik. Ini Ternyata amalannya apa ini ya kan? keberanian itu tadi. Kalau kita benar nggak usah takut, kita maju aja. Saya mengumpulkan orang segitu ratusan orang, berapa? 250-an orang gitu. Waduh. Nekat aja, modal nekat aja. Padahal saya anak baru setidaknya kan. Ya, masih Personalia. baru ya, personalia. Saya kumpulkan semua apa masalahnya. Ayo kita selesaikan di sini. Kita harus bicara supaya Ya. tahu yang benar yang mana. Jangan-jangan ini fitnah, saya bilang. Iya. Ternyata setelah dibuka semua di floor, fitnah. Oh, fitnah. Rupanya yang saya buat itu ditengok sama pimpinan pusat turun datang dari Bandung. Iya. Ini kok Ngelihat, berani anak ini gitu ya kan? Dan waktu itu pimpinannya melarikan diri. Oh, pimpinan area Iya di tinggi. situ ternyata dia ikut terlibat lah dalam kegiatan Terbongkar gitu. lah di situ. Akhirnya itu kosong posisi, saya lah naik. Oh, dia langsung lah ya diberikan jabatan terbaru ya. Iya. Alhamdulillah ada fasilitas kan. Apa Proses aja waktu itu? mobil. Dikasih. Dikasih dua pulang. Oke. Awalnya sebelum dikasih fasilitas mobil itu dikasih kereta dulu, sepeda motor. Sepeda motor ya. Sepeda motor dulu, bisa jalani aja dulu kan. Ya, Saya nggak ada motor. tiba-tiba Dikasih mobil. penjualan naik, peningkatan, Oh, dia dikasih bergerak di mobil. bidang apa? Kue tadi? Kue, bakery. Oh, memang kue betul-betul. Iya, bakery. Oh, Iya. jualan ya naik terus baru tiba-tiba dikasih Iya. mobil. Awalnya omsetnya minus. Jadi pas saya yang datang di sana, alhamdulillah naik. Ya dekat ya berkat promosi juga sebenarnya. Iya. Promosi itu juga. harus penting. Betul. Branding kemana-mana Iya. gitu. Oke, setelah dari situ berapa lama di situ, Kak? Di situ tahun 2010 sambil saya S2 lah. S2 saya nggak dapat beasiswa karena kan saya udah area manager kan. Saya mampu. Bayar lah sendiri ya. Berapa lah itu ya? Berapa gitu ya kan? Berapa nih aku punya nih ya. Aku bayar 4 tahun nih ya. Orang S2 bayar 2 tahun, 4 tahun bayar. Jadi tapi walaupun saya jadi pimpinan area, saya tetap kalau teman saya minta tolong buatin tugas, saya buatin. Oh, Karena itu cuan kan. Oh gitu. Saya nggak mau tinggalkan cuan gitu. Ada. Semua pulang-pulang saya ambil. Memang opportunity ya. Peluang ya. Peluang. Luar biasa. Ya. Jangan dibuang kesempatan itu. Jangan Karena nggak dibuang. datang 2 kali kan dia. Oke, betul. Nah. Oke. Nah, kalau S3-nya? Nah, S3-nya kan saya 2011 setelah tamat dari S2 saya langsung ditawarkan dekan tadi, yang dekan tadi saya bilang jadi dosen. ada di dosen, saya langsung jadi dosen. Jadi saya alumni kan. Itunya di kampus nggak masalah. Di kerjaan tadi bakery tadi. Bakery karena tetap. Jadi saya awalnya saya jadi dosen ini karena ditawari dekan saya karena saya berprestasi. Saya berpikir gini, untuk apa jadi dosen, saya bilang. Karena udah enak di perusahaan kan. Betul. Berapa sih perusahaan gede ya? Udahlah nggak apa-apa. Itu nanti kalau dosen bisa terus selamanya, bisa sampai tua aman. Iya, aman. Kalau situ kan mereka bersaing iya, lagi ya kan. katanya gitu. Iya juga, saya nggak ngerti-ngerti. Adalah lamar juga, langsung jadi dosen, nggak ada asisten dosen, nggak ada gitu. Langsung naik dosen. Langsung jadi dosen. Mampu mata kuliah. Mata kuliah hukum pidana. Hukum pidana. Iya. Nah, jadi tahun 2016 saya sudah nggak lagi di bakery karena ada tawaran S3 dari LPDP Kementerian itu boleh Keuangan. diceritakan sedikit. LPDP apa itu LPDP? Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Itu dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nanti Kak Mira melamar beasiswa di situ. Iya, teman saya nelpon, Mir itu ada buka tuh beasiswa, kata itu tuh di bulan Mei. Beasiswa apa? S3. Nanti yang nggak lulus payah itu, gitu kan? Udah coba aja dulu katanya. Kalau rezeki nggak kemana, ya juga dalam hati kan. Ya, cobalah gitu. Saya coba aja tes administrasi, lulus. Karena ribet tuh kan? Ribet. Banyak yang harus dipersiapkan. Iya, saya nggak nyangka juga tuh. Jadi karena saya coba lagi tes yang kedua itu wawancara, tatap muka. Tapi syaratnya nyiapkan proposal disertasinya. Saya buatlah dari tesis saya. Ya, dilanjutkan. Jadi tindak pidana korupsi kan. Jadi saya buat, datanglah saya ke sana. Saya gimana lah dananya nih? Oh masih aman nih, orang ada duit, alhamdulillah. Itu ya kan? kemana?
ke Jawa Tengah, Semarang. Oh, pergi ke sana. Iya, wawancaranya langsung harus ke sana. Jadi Itu wawancara uang pribadi berarti. uang pribadi. Itu belum lulus ya? Belum lulus. Prosesnya. Masih proses, uang pribadi, tiket pesawat lah. Jadi saya ngekos lah di sana. Berapa selama lama? 2 hari aja, karena Oh, 2 wawancara kan hari. 1 hari. Terus alhamdulillah ada tes lagi, langsung lulus. 3 kali tes, lulus. Melewati fase-fase. Lulus waktu pembekalan. Saya semua yang lulus itu dibilang kalau yang dari luar kota ada tiket pesawat, silahkan ditunjukkan tiketnya, kami ganti. Alhamdulillah kali. Ya. Makanya rezeki kali. Ya. Kalau udah lulus ya. Kalau lulus. Ada tiketnya ya kan. Iya, makanya saya bilang nggak usah hitung-hitungan kali. Untuk belajarnya ya. Untuk belajar. Kalau kita belajar, Allah pasti kasih rezeki. Entah dari mana-mana aja pasti. Itu ada katanya pasti kan. Dan Prof merasakan itu. Iya, merasakan itu. Jadi di reimburse semua, alhamdulillah. Jadi saya S3 ininya nggak ada biaya mengeluarkan dana, malah saya bisa nabung dari situ. Bisa beli apa segala macam dari tabungan tadi. Dari S3. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, wah S3 biayanya kalau dapat beasiswa pun tetap keluar dari dana kita, nggak ada. Saya nggak ada ngerasakan. Bahkan saya bisa nabung. Nah itu S3-nya dalam negeri atau? Dalam negeri. Dalam negeri, oh di sana DN di Jawa ya? Tengah, dalam DN, dalam negeri. Setelah tamat lah S3, terus kok kepikiran ke Prof jadi profesor ini gitu? Itu kan sesuatu yang... Iya. Jadi waktu saya mau S3 itu, saya kan tadi saya bilang saya suka nanya-nanya sama orang-orang yang saya lihat kayaknya sukses gitu kan. Saya sering nanya kayak mana caranya. Jadi orang-orang yang hebat itu jangan dimusuhin. Oh iyalah. Harus ditemenin tanya kayak mana caranya. Tempel dia. Iya. Tapi kan di zaman sekarang orang yang sukses dimusuhin malah. Nah itu yang salah sebenarnya. Saya tanya sama dia gimana strateginya, dia bilang kalau mau S3 sebelum S3 itu karena dia adalah tugas belajar, urus dulu semua pangkat. Oke. Dosen tadi kan? Dosen. Jadi saya pikir, saya ini udah waktu itu saya 3B, saya coba buat ke ini ajukan pas sudah 2 tahun kan ajukan ke 3D. Bisa keluar, ya kan? Barulah setiap itu saya berangkat ke Semarang. Jadi udah golongan 3D itu. Ya. Jadi tahun 2020 saya tamat. Sebenarnya saya bisa tamat nih 4 tahun. Karena kan 2016. Cuman waktu itu saya sebenarnya bisa tamat 3 tahun. 3 tahun karena Covid ya. Bukan, ada tawaran lagi beasiswa. Beasiswa sandwich like PKPI. Itu gimana? Itu ke Jepang. Iya, saya mau tanya itu tadi. Yang ke Jepang, iya. Kan ada foto-fotonya ke Jepang. Benar. 2019 sampai 2020 saya ke Jepang, itu beasiswa dari Kementerian Dikti, sandwich like. 1 tahun aja. Sebenarnya 3 bulan sih, 3 bulan. November 2019 sampai Januari 2020. Kita belajar ke sana. Iya, penelitian tentang tindak pidana korupsi perbandingan Indonesia dengan Jepang. Jadi sana beasiswa juga. Nah, alhamdulillah juga, saya juga bisa nabung banyak dari situ. Jadi kalau dibilang beasiswa itu kita mengeluarkan uang lagi, saya nggak merasakan itu. Saya malah bisa nabung. Jadi sebenarnya tergantung gaya hidup kita sih. Kalau gaya hidup kita boros ya malah kita mengeluarkan duit. Tapi kalau kita tahu cara berhemat, kita tahu caranya gimana untuk menabung yang prioritas, mana yang mau dikeluarkan, mana yang apa, saya yakin enggak. Waktu di Jepang itu gimana perbedaan budaya gitu kan? Ya, jadi saya karena di sana kan ateisme ya. Jadi banyak yang non muslim, sehingga saya belajar gimana caranya membeli bahan makanan yang halal. Jadi saya masak sendiri. Jadi disediakan dormitory atau istilahnya apartemen. Apartemen. Semuanya lengkap di situ, di apartemennya. Ada kompornya apa? Ada semua listrik, kompor listrik. Kompor listrik. Wah, di Jepang luar biasa. Nggak ada lagi kompor gas. Nggak ada, tinggal cetek aja, cetek semua. Tiba-tiba gosong, enggak lah. Gosong ada waktunya. Ada mesin cuci, airnya kan bisa langsung diminum. Di sana air langsung diminum. Iya, jadi kita nggak usah beli air lagi. Di sini kita mens ya minumnya. Mensret maksudnya. Oke. Terus di sana 3 bulan, selesai 3 bulan. Berarti yang di Semarang di
hold dulu Di gitu hold istilahnya. dulu. Boleh. Jadi awalnya saya kan ditawarkan mau ikut enggak gitu, karena banyak juga yang tes. Kami di kelas ada berapa orang, angkatan kakak kelas saya juga. Jadi akhirnya saya yang lulus. Itu perjuangan juga sampai tes di Jogja, wawancara, berkas dan lain sebagainya. Oke, baik. Mungkin kita tahan dulu ya. Nanti kita akan lanjut lagi. Kita tanya-tanya lagi mengenai sosok inspiratif Prof. Yasmi Rahmandasari ini. Pasti ada tokoh di belakangnya yang selalu mendukung dia, menjadi motivasi dia. Kita kembali sesaat lagi. Ya, baik pemirsa, kembali lagi kita dalam dekat-dekat akan kita tanya-tanya lagi nih Prof. Mirah lah ya, ya kan? Prof. Mirah ini menjadi profesor. Tadi S3-nya di Semarang, tapi itu melalui beasiswa LPDPDN ya. Kemudian ada yang beasiswa sandwich, yang makan coklat ya, sandwich gitu ya. Selama 3 bulan di Jepang. Lalu lanjut lagi, balik lagi nih ke ke Semarang lagi untuk menyelesaikan disertasinya. Iya, ujian tahap akhirnya. Jadi waktu itu kan karena COVID-19 kan, alhamdulillah saya udah di Indonesia sebelum COVID-nya datang. Pas saya udah sampai di Indonesia, COVID langsung muncul. Sehingga wah, kalau seandainya terlambat aja saya udah pasti nggak bisa balik ke Indonesia. Oh gitu. Karena COVID-19 kan 2020 tuh. Iya. Januari. Jadi selisih sedikit aja, untung saya selamat. Kalau nggak di karantina kan, mana bisa saya balik lagi. Oh iya. Alhamdulillah lah bisa momennya saya bisa aman kan. 3 bulan itu ya. Iya. Jadi saya balik lagi ya karena beasiswa dari luar negeri, laporlah ke Kementerian Dikti dulu, baru siap itu saya balik ke kampus, baru menyelesaikan ini saya. Jadi di LPDP saya membuat permohonan lagi perpanjangan waktu saya 3 tahun, kan kami LPDP harus 3 tahun nih. Jadi saya buat permohonan, alhamdulillah diperpanjang jadi 4 tahun. Oh maksimal 4 tahun. Maksimal 4 tahun. Kalau nggak di DO. Alhamdulillah saya bisa. Itu tetap juga dibayar uang. Tetap dibayar, alhamdulillah. Tetap dibayar. Iya. Terus? Jadi saya ikuti sandwich. Alhamdulillah saya balik lagi ke tanah air. Supervisor saya di Jepang juga luar biasa baik. Beliau sangat support saya, sehingga alhamdulillah dimudahkan segala urusan. Jadi saya kemana-mana itu modalnya satu, Bang. Saya tuh nggak pernah ke Jepang. Saya cuma modal nekat doang. Karena saya berpikir kalau nggak, karena sekarang kesempatannya nggak mungkin saya dapat lagi. Waktu ke Jepang itu pakai bahasa Inggris atau belajar bahasa Jepang? Inggris. Bisa lah ya. Jadi saya pakai ayat kursi aja lah sepanjang jalan, karena sebaik turun dari pesawat bukan langsung nyampe di Nagoya University kan. Kita makanya masih di bandara. Langsung bandara kita naik kereta api lagi. Ya betul, naik kereta api lagi. Kalau kita nggak ada yang mandu bisa kelewatan kan. Jadi harus memang bener-bener tanya temen, harus aktif lah. Oh berangkat tuh rame-rame? Sendiri saya. Karena yang lulus dari Universitas Islam Sultan Agung, saya kan S3 di Unisula Semarang, Jawa Tengah. Cuman saya sendiri. Oke, balik lagi kita ke profesornya tadi. Nah, profesornya ini disuruh juga atau memang keinginan sendiri dia mau jadi profesor? Keinginan sendiri, karena tantangan sih bagi saya. Mau ditanya lagi, mau nggak jadi profesor gitu berarti? Enggak. Jadi profesor itu kan gelar tertinggi akademik. Jadi karena saya 2020 sudah tamat S3, di 2000 setahun kemudian lah 2021 saya ajukan ke lektor kepala. Jadi ada tahapannya nih, lektor kepala. Tadi kan 3D saya bilang. Golongan 3D saya naikkan ke 4B. 4B. Jadi dia Oktober 2021 TMT-nya. Lektor kepala 550 Jadi di September 2001 saya hitung, berarti saya 2 tahun lagi 2023 udah bisa nih ngajukan ke profesor. Jadi saya buat alarm di HP saya, pengingat di kalender. Jadi per 3 bulan saya buat alarm, Mirah buat buku, Mirah buat jurnal, Mirah buat, nah gitu. Jadi saya buat sendiri schedule-nya supaya saya nggak lupa. Jadi start di September 2021 saya udah prepare dari 3 bulan ke depan saya harus buat lah. Jadi saya sengaja triknya supaya biayanya agak murah. Saya kolaborasi sama teman di luar kampus.
Kalau di dalam kampus mungkin agak sulit ya. Jadi di luar kampus. luar kampus. Sama dosen juga. Sama dosen juga. Jadi saling menguntungkan kan. Iya. Jadi dia misalnya penulis pertama, saya penulis kedua, atau bergantian gitu. Nah, saya dapat. Nah, jadi support dari sana. Jadi alhamdulillah terus support. Jadi saya pengingat saya di alarm tadi. Jadi 1 tahun itu udah full tuh kinerja. Saya harus cari. Jadi sehingga mau kedua tahunnya kan berarti udah banyak nih kum yang terkumpul kan. Ya. Nah, tinggal gimana buat skopusnya. Ya, untuk profesor. Dan alhamdulillah berkas semua lengkap. Saya ajukan di 2023 di tadi September 2023 saya ajukan proses dari LEDT hingga sampai akhirnya keluar SK guru besar saya di tanggal 28 November 2023 lah saya dikasih SK kepangkatan guru besar saya di LEDT Wilayah 1 Sumatera Utara. Itu TMT-nya 1 Oktober 2023. Wah, saya jadi guru besar. Dikukuhkan? Ya, di tahun jadi tahun 2023 akhir. Kemudian saya sebagai guru besar termuda bidang hukum di LLDT Wilayah 1. Ya. Ini kita nanya lebih sedikit pribadi nih ya. Kan? Ya. Waktu mencapai profesor itu mungkin siapa sosok yang berada di belakangnya gitu kan? Apakah ada yang orang tua misalnya, boleh nggak Kak? Ya, kan dari sejak awal saya pengen sekali berbeda gitu di mengangkat grade keluarga karena berbeda karena kami tidak ada yang bukan orang yang kaya raya gitu ya. Saya orang yang sederhana ada gitu, tapi tidak berlimpah-limpah. Jadi ini merupakan hal yang luar biasa bagi saya karena Yang Maha Kuasa bisa memberikan saya gelar ini di usaha saya yang muda waktu itu 37 tahun. Orang tua saya sudah meninggal, yang bapak saya itu di tahun 2013. Udah lama. Di tanggal 21 April 2013. Jadi mama saya meninggalnya di 28 Mei 2024. Berarti sudah gelar profesor lah di situ. Kan? Iya, jadi waktu gelar profesor saya keluar, mama saya itu lagi di Tanah Suci. Jadi saya memberangkatkan mama saya ke Tanah Suci. Alhamdulillah ada rezeki kan. Saya ke sana, saya bilang, Mak, tolong doakan saya supaya urusan saya dipermudah. Waktu mama Tanah Suci kan saya belum tahu profesor saya keluar. Jadi udah aman, mama doakan kau di sini, kata mama. Yang penting kau tetap kuat aja, semangat gitu. Jadi mungkin doa orang tua saya ya, karena beliau kan sakit waktu itu, sakit tapi semangat kali mau ke Tanah Suci. Jadi sampai pakai kursi roda. Iya, jadi kita membayar orang yang bisa di sana. Jadi waktu diserahkan di LDT itu mama saya pakai video call, ya karena masih di Tanah Suci itu. Jadi beliau Tanah Suci video call. Iya, dia direkamnya kan beda. Di pagi di sana kan ini kan. Direkam dikasih ke saya sama ketua rombongannya videonya. Isinya doa selama dia ada akhirnya itu sukses gitu. Rasanya bangga nggak? Bangga, saya bisa mengangkat nama baik keluarga walaupun kami semua perempuan. Kami gak ada laki-laki, walaupun orang tua saya itu di BTPN 3, ibu saya itu ibu rumah tangga, kami orang yang sederhana, tapi anaknya bisa ada yang jadi profesor. Jadi menurut saya kita menjadi sukses tidak harus orang kaya gitu. Kalau orang kaya sukses ya wajar, dia pasti harus sukses karena orang tuanya kaya. Ya? Iya, tapi kalau orang yang sederhana, perjuangannya itu sangat luar biasa. Menurut saya itu yang perlu diapresiasi. Jadi untuk teman-teman semua yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri, gak usah khawatir dengan keadaan kita saat ini yang masih biasa-biasa saja. Insya Allah kalau kamu punya keinginan yang kuat, kamu rajin sholat dan percaya kepada Allah ataupun Yang Maha Kuasa, dan tetap harus kepada ibu. Ya, insya Allah bisa. Kira-kira apa pesan ibu, yang pesan orang tua lah ya kan, yang selalu menjadi terngiang-ngiang di pikiran Kak Mira? Saya orang tua saya bilang kalau
ada duitmu, Mira, jangan lupa kau sedekah, kasih itu masjid-masjid yang lagi mau dibangun. Dan itu dilaksanakan sampai Iya, jadi kalau ada masjid-masjid, nggak mesti harus banyak-banyak kita sumbang, yang penting ikhlas saja. Jadi kalau bisa kita nyumbang itu nggak usah tulis nama, buat aja hamba Allah. Jadi orang nggak tahu kita itu membantu. Itu dari kecil mama saya selalu gitu, ngasihkan ke saya berapapun uangmu, maupun 50.000 maupun 10.000, kau taruhkan aja di situ, kata mama. Nanti biar ditolong Allah apa yang kau minta. Jadi sampai sekarang saya ikuti yang dibilang orang tua saya. Walaupun beliau nggak ada lagi, saya tetap jalankan amanahnya. Kalau misalnya lah Ibu tadi ada sekarang di sini bersama kita, gitu kan? Mungkin apa yang ingin Kak Mira sampaikan lah, Prof Mira sampaikan kan dengan pencapaian yang terus naik ini kan, terus naik terus bertambah gitu kan? Mungkin mau mengucapkan apa? Terima kasih kah atau apa? Sebenarnya saya pengennya Bapak terus ada sama saya, karena kesuksesan saya kan karena beliau, doa-doanya. Jadi saya mau disampaikan, mau bilang sama Bapak apa yang Bapak minta bilang itu. Saya bisa kasih, karena dulu saya kan berjuang itu luar biasa. Jadi saya tidak punya banyak materi untuk bisa membagikan dia, tapi sekarang saya alhamdulillah sudah diberikan Allah peningkatan rezeki. Saya mau bagikan dia mau kemana gitu, tapi saya belum sempat dikasih Allah untuk lebih lagi. Kalau untuk di Medan luar kota masih biasa, saya pengennya bawa ke luar negeri gitu. Pengen nggak? Pernah pengen nggak? Bawa lah aku Mir ke sana, gitu, ke Malaysia, kemana gitu. Waktu pengen beliau sih di Tanah Suci. Alhamdulillah sebelum meninggal sudah saya wujudkan. Senang kali nggak dia waktu itu? Iya, senang kali. Mama berangkat nih mak nanti gitu. Iya, senang kali dia, makanya coba bilang kalau nanti rumah ini dijual gitu, kasih sama si Mira uang lebih, karena dia udah bantu ke Tanah Suci gitu. Pas pulang di Tanah Suci dia Kak Mira dapat gelar profesor itu tadi. Iya. Itu pas pulangnya gimana tuh? Wah, senang kali coba dia. disepil dulu sedikit ya. Terus saat saya, pulang aja. Iya, saya jemput ke Bandara Kuala Namu. Ya, saya dicium, di siap rumah, diupah-upah gitu. Ada yang pakai nasi putih, telur rebus sama garam, disulang gitu. Pernah nggak tapi kesal Mama? Tak pernah lah Mama. Bayangkan anak Mama itu ada yang jadi seperti ini. Iya. Bapak bilang kaulah yang yang luar biasa di antara anak Mama, tapi gitu pun kau tetap melakukan tengok kakak-kakakmu sama adikmu. Jadi bantu-bantulah orang itu gitu. Itu pesan Mama lah. Iya. Jadi insya Allah kalau bisa bantu lah. Iya, bisa support juga yang lain ya. Nah, sebagai profesor, ya kan? Ini kan profesor hukum pasti kan. Kira-kira apa yang sudah pernah kakak lakukan nih untuk negara kita inilah ya kan, terutama di bidang hukum tadi nih. Mungkin apa saja boleh disampaikan. Baik, alhamdulillah saya sudah punya karangan buku sekitar 20-an. Wow. Ya, sudah beredar di Indonesia lah. Sudah dipakai untuk jadi daftar pustaka referensi mahasiswa di Indonesia. Kemudian saya sebagai ahli pidana, jadi saya sudah di pengadilan negeri di Pulau Sumatera sudah, di Jawa sudah sebagai saksi ahli. Jadi kasus tindak pidana korupsi yang 60 miliar, bahkan kasus yang sekarang lagi viral ya di media sosial, itu saya sebagai salah satu ahlinya. Saksi ahli juga, ya. Di kepolisian juga diminta diminta mendukung mereka sebagai ahli bidang hukum pidana. Pernah nggak dapat teror gitu Kak? Enggak, karena saya bicara kan sesuai dengan
Iya. undang-undangnya Iya, gitu. betul. Sesuai dengan undang-undangnya, dan kita pun sebelum diambil kesaksian kan disumpah dulu. Iya. Jadi bahaya juga kalau bohong-bohong kan. Nggak bisa ya, Iya, sesuai dengan itu iya. ya. Berarti sudah seperti itu. Dan mungkin saat ini Kak Mira, ada lagi nggak tuh yang mau dicapai nih? Itu kan udah profesor nih, udah saksi ahli di pengadilan gitu ya kan? Ada lagi nggak yang mau dicapai? Sebenarnya alhamdulillah sudah tercapai ya, Semua karena tercapai ya? profesor itu kan gelar tertinggi Ya, akademik, nggak tertinggi nggak ada lagi nggak mungkin ada ya. lagi. Jadi kalau di kepolisian itu kayaknya Kapolri-nya ya gitu ya. Nah, ya benar Udah ya. atas ya, Udah atas. bintangnya udah 4 ya gitu ya kan. Tapi kan sebagai seorang ibu nih kan, Iya, profesor di kampus ya kan, di masyarakat, ibu di rumah. Ini Iya. gimana membagi waktunya ini? iya. Jadi anak saya satu, namanya Noval, sekarang Hmm. kelas 1 SD. Mm-mm. Jadi di rumah ada babysitternya. Ya. Jadi saya kalau libur itu tetap harus sama dia, bawa jalan-jalan. Ada bawa jalan-jalan, terus kalau tidur malam tuh sama saya, walaupun saya kayak manapun sibuknya, dia tidurnya sama saya. Oh, sempatkan waktu Iya, untuk itu iya. ya. Saya nggak mau dia sama besar-besar tubuhnya sama yang kerja gitu. Jadi alhamdulillah dia dekat sama saya. Dia Pernah Noval. nggak cerita sama si Naufal ini, adik kita ini, anak kita ini gitu kan, nanti seperti mama ya, atau gimana? Atau pengen dia lebih lagi gitu dari mamanya ya kan? Apa ya, lebih dari mama profesor gitu ya? Dia punya hobi punya cita-cita sendiri. Dia suka Ah. jadi polisi. Oh. Jadi dia bilang dia mau jadi polisi militer angkatan laut. Aduh, gawat. Saya bilang militer angkatan laut. Ditawarkan jadi dokter nggak mau. Dia maunya polisi ya. Ikuti aja yang dia mau. Oh iyalah, betul. Iya. Biar dia semangat juga Iya. ya kan. Kita mensupport juga. Nah, mungkin sebagai closing statement lah dari Prof. Yasmira Mandasari ini untuk motivasi kepada anak-anak muda di Sumatera Utara ya kan, di Indonesia lah pada umumnya, bagaimana berjuang dalam hal pendidikan ini. Silakan. Ya, baik. Untuk semua teman-teman dimanapun berada, tetap harus yakin. Saya punya moto, yaitu tidak harus kaya untuk menjadi sukses. Ya, jadi artinya jangan karena kita tidak memiliki materi yang berlimpah, tidak memiliki materi yang banyak, lantas kita merasa bahwa kita tidak bisa menjadi apa-apa. Justru dengan itulah kita harus tetap gigih, bagaimanapun peluang harus dilihat, harus diambil. Jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan, karena kesempatan datang cuma satu kali. Oke, Gitu. luar biasa ya. Kesempatan cuma datang satu kali, Iya. jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Dan jangan berpikir bahwasanya harus dengan harta, harus kaya Iya. gitu ya. Oke, baik, mungkin itu dulu. Terima kasih Iya, Prof. Yasmira sama-sama. Mandasari. Saya manggilnya Prof. Mira ini ya kan. Prof. Mira luar biasa menginspirasi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Prof lakukan sampai dengan saat ini Amin. mengalir pahalanya kepada Ibunda ya kan, bisa bermanfaat bagi generasi-generasi penerus bangsa lah, supaya Amin. bisa nanti kedepannya mereka semangat dalam menempuh pendidikannya. Terima Amin, kasih ya Pak Allah. Mira ya. Siap, sama-sama Iya, Bang. ya Iya. baik pemirsa, itu saja mungkin dulu lekat-dekat dari kami hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tadi sudah banyak sekali kisah-kisah yang disampaikan dari mulai sekolah, si kuliahnya bagaimana, kemudian sampai gelar profesor bagaimana. Ternyata memang semua punya cerita yang berbeda. Baik, terima kasih. Saya Putra Andika Siagiat undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.